Pak Farah tadi berarti bisa dibilang mantan suami itu halusinasi dan melakukan penipuan juga nggak sih ke orang-orang lain? Ini aja deh, kita bahas yang di lingkup yang memang lagi ada kasusnya terjadi sama saya. Ini boleh ditunjukin buktinya, karena ini masih relate. Kayak dia kan ngadu ke media, pada saat itu dia nggak dikasih ketemu anak segala macam. Wajar dengan saya sebagai orang tua yang memiliki penilaian khusus terhadap tumbuh kembang anak saya terganggu segala macam. Saya memang membatasi pada saat itu, tapi saya sudah buka akses ya. Saya udah buka akses setelah ke KPAI. Tapi di situ memang saya ada bilang ke KPAI untuk dia ini harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah dengan nafkah 5 juta sebulan. Itu aja minimal. Tapi dia tidak menyanggupi. Nah, tiba-tiba dia ngajak ketemu nih anak saya. Ini ada bukti chatnya. Saya diajak ketemu. Nat, besok libur kan, saya mau ajak main kino, tolong bilang ke mami. Ini langsung tinggi aja ya. Pak, kata mami saya mau ajak main kemana? Boleh sama mami tapi nggak boleh nginep. Saya sudah izinkan tapi nggak boleh nginep. Terus tiba-tiba udah konfirmasi penjemputan, ya. Terus tiba-tiba dia chat Mbak, ya Kino besok libur nggak? Intinya ya, nanti kalian capture sendiri. Ya nanti kita lihat diizinin nggak. Sekalian saya mau tes soalnya kemarin di Komnas harusnya diperbolehkan anak ketemu bapaknya. Nggak ngerti apa tujuan yang ngetes-ngetes. Saya sudah izinkan bahkan sebelum bergening kita ke Komnas ya, maksudnya jalanin dulu lah tanggung jawabnya sebagai seorang bapak baru ketemu anak. Aku tuh pengen kalau dia memperjuangkan haknya untuk ketemu anak, saya harus memperjuangkan hak anak saya untuk dipenuhi tanggung jawab dan kewajibannya gitu. Tiba-tiba gini, kayaknya nggak jadi ya, besok mami berubah lagi, otaknya tahu sendiri kan mami, dia cancel sepihak, saya nggak ada cancel, silakan sertakan buktinya, jadi halusinasi, aneh. Terus apa yang disampaikan ke kalian masalah apa yang disampaikan dia ngomong di KPAI sama yang pas diwawancara di luar KPAI, karakternya beda banget. Saya buktiin lagi dengan video, nggak apa-apa. Ini semoga bisa dikencengin ya. Jadi majuin. Jadi ini nanti jadi di video ini saya jelaskan, ini isinya dia tidak menyanggupi untuk mau membayarkan nafkah. Jadi dia lebih milih untuk menggugat. Jadi aneh, kalau kita kan sebagai orang tua kan, ya kan bayar aja nafkahnya. Gitu, dan ada putusannya udah resmi, bayar aja nafkahnya untuk ketemu anak. Oh, buat anak kok, bukan buat saya. Dia nggak menyanggupi sampai akibat kehalusinasiannya dia, sampai orang Komnas aja bingung dia ngomong apa, sampai ini apa sih tujuannya datang ke sini, bingung. Dia tuh bilang sama kalian ya, suka bilang kayak, di sini ada bukti kriminal. Nih. Oh, nggak usah saya tunjukin fotonya ya, orangnya ya, nanti ketahuan lagi ya Pak. Sampai dia tuh nunjukin ini ada bukti kriminal, di dalamnya itu foto-foto anak saya. Makanya aneh, bukti kriminal apa yang dia maksud, nggak ngerti, halusinasi nih. Gantian. Saya minta transfer uang sekolah. Orang Komnas bingung, dia maunya apa? Tempel ya. Jadi aneh, saya nggak ngerti juga ya tujuannya ngomong-ngomong ke media kayak gitu. Saya udah kasih izin, tiba-tiba dia cancel, terus dia teriak-teriak ke media bilangnya dia nggak dipertemukan. Terus harta 13 miliar tadi juga saya udah konfirmasi, bagi siapapun yang pengen membuktikan ya silahkan, nggak apa-apa, open banget datang ke rumah saya. Kak, mungkin dengan cara dia seperti itu yang halusinasi, mungkin kakak tidak menggambarkan anak dia sudah itu menjadi salah satu pertimbangan pastinya untuk kesehatan mental anak, karena saya nggak mau ya, saya tuh pengennya anak saya tuh melihat sosok figur bapak yang bertanggung jawab, gagah. Masalah ekonomi itu nggak menjadi alasan, dan jangan menormalisasi laki-laki manapun tidak menafkahi anaknya, jangan, karena kalau kita menormalisasi hal ini nanti akan ada laki-laki tidak bertanggung jawab lainnya akan menjadikan dia contoh, boleh kok nggak nafkahin, kita jadiin alasan aja. Laki-laki tetap harus bertanggung jawab, apapun, karena ini juga ada saksinya orang KPAI pada saat di dalam sana dia ngomong selalu, saya ada alasan, tadi ada kok kalau misalnya kerekam dia bilang saya ada alasan untuk nggak nafkahin anak. Menurut saya kalau untuk alasan menafkahin anak harusnya kita nggak punya alasan ya bang. Saya ginjal saya kasih aja tuh buat anak, saya fight buat anak. Berarti
Nggak tahu, katanya dia sendiri yang punya alasan yang disimpan di foldernya tunjukin ke kalian nanti gitu terus kemana-mana. Ya saya juga pengennya harusnya dibuka aja ya. Berarti sampai dari pas ke KPAI sampai sekarang ini titik ini berarti sama sekali belum mengasih nafkah sampai sekarang pun. Belum ada. Sejak putusan cerai nggak ada. Bahkan sebelum cerai pun di sana ya saya yang nafkahin anak. Buktinya apa? Ini buku rekening koran saya banyak banget. Kalau misalnya media sampai bisa kita buka satu-satu mah enak banget gitu loh. Bahkan sebelum pada saat tahun 2018 sebelum saya bekerja aja saya udah bantu perekonomiannya juga. Bangsa-bangsa cuma 250 ribu saya transfer sampai 10 juta, 15 juta di mana saya juga apa? Bisa Ya, seperti itu. Iya. Coba saya. Oke, ayo. Lanjut dong Kak, sekalian klarifikasi. Kita ini bukan datang aja dari mantan suami ada di sosial media katanya Kak Clara pergi Pak segala macam. Oh enggak, insya Allah enggak. Saya sejauh ini berteman baik juga sama Jule, bukan bermaksud maksudnya teman karib, tapi saya kenal baik dia. In personal aku nggak ada masalah sama dia, nggak ada ketemu seperti itu. Tapi membantah adanya itu pas sebelum sampai ke Di kamar saya sambil PC-an sama dia. mungkin bikin ini serius atau cuma ditangkap biasanya sih Kak? Apa? Fitnahan dibilang Kak. Enggak lah, biasa aja kan namanya juga selebgram, ada-ada aja kabarnya. Udah nggak terkejut sih hal-hal kayak gitu, biasa aja. Siap. Tapi dengan adanya temenan sama juga yang ikut tertimpa juga sih Kak mungkin. Enggak. So far kalaupun dia ada masalah itu pribadi dia, tapi kalau sama aku orangnya nggak ada masalah. Berarti ada komunikasi baik sama Julia sendiri ya Kak ya? Kadang-kadang ada komunikasi tapi nggak jauh. Ada kabar katanya Ada- Julia kamu. Iya, Oh ya, nggak ada, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh jahat kita yang nggak ada. Insya Allah. Oh berarti hoax ya Kak berita soal Juli Insya hamil. Allah hoax ya, insya Allah ya. Amin. dengan laporan Jangan terima sampai hari sejauh ini mungkin akan ada agenda kapan mungkin? Iya, jadi rekan-rekan kalau kita lihat Balik lagi Dodi. Oh, Dodi demen banget bolak-balik. itu kan ini kan baru tahap pengaduan laporan. Nanti kan ada penyelidikan lebih lanjut dan juga insya Allah kalau memang lancar nanti ada penyelidikan. Itu aja. Untuk sementara hari ini aja. Tapi Kak kalau dikonfrontir juga Nah kalau saya mah siap-siap aja. Yang penting bawa fakta data kayak saya, jangan halu. Itu orang tolong ya dikasih tahu ya, biar jangan, maksudnya saya tuh malu banget sebenarnya. Malunya dalam artian bukan melihat kesusahannya, tapi malu ada sosok laki-laki yang gugat sana gugat sini, udah tahu harta hasil pencaharian saya. Kalau di depan dia silahkan, karena itu menjadi fitnah kalau dia gitu kan. Gitu, dan bukti juga udah bukan ratusan lagi bang, ribuan ini udah seberat ini bukti, silahkan aja. Kalau mau counter ke aku silahkan aja gitu. Maksudnya tolong jangan apa ya, buat malu aja gugat sana gugat sini gitu. Mendingan dia cari pekerjaan yang layak untuk dia, ya pekerjaan tambahan biar dia bisa menafkahi anak saya. Biar 5 juta itu nggak cari-cari alasan kata gunung gini lah apa, nggak penting, nggak ngerti. Dan 5 juta itu putusan pengadilan ya. Tadi abang saya menjelaskan bantu itu aja. Semoga disadarkan ya biar Makasih ya. cepat. Amin. Clara